Untuk itu, kita akan memberikan kesempatan kepada pemateri pertama tentang arah kebijakan strategis pembangunan politik di Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM. Dipersilakan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam. Shalom. Salam Pancasila. Salam sehat. Salam Pancasila. Salam sehat. Harus lengkap. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang ID, Kesbangpol ini sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Provinsi NTT di bawah Pak Gubernur. Itu tugasnya bagaimana bisa menyiapkan, membina tentang kebijakan-kebijakan ataupun strategi agar yang mengarahkan agar nilai indeks demokrasi Indonesia itu memiliki nilai yang baik. Itu kalau kita dalam berbicara tentang konteks tugas daripada Kesbangpol terhadap indeks demokrasi Indonesia. Berbicara tentang arah kebijakan pembangunan politik di Provinsi NTT, NTT ini merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya seluruh kebijakan arah kebijakan pembangunan politik itu didasarkan atas tujuan negara. Dan tujuan negara itu jelas, itu terdapat pada pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Itu kalau kita bacakan, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu dasarnya dari situ. Kita seluruh strategi dan kebijakan kita untuk pembangunan politik. Berikutnya, pada tahun 2020 ini, mungkin pada 2, 3, atau 5 tahun ke depan ini, kita sudah masuk kepada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang keberapa itu? Yaitu tahun 2005 sampai tahun 2025. Nah, ini di arah kebijakan dan strategi nasionalnya itu atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 dan 2012. Kita berada di dalamnya situ. Apa isinya arah kebijakan dan strategi nasionalnya? Yang pertama adalah memantapkan penataan kembali NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, membangun kemampuan iptek. Dan yang keempat, memperkuat daya saing perekonomian. Yang berkaitan dengan politik ini adalah yang pertama, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI. Jadi nanti akan dijabarkan lewat visi dan misi pembangunan politik yang akan saya jelaskan di belakang. Kemudian berikutnya lagi tentang arah pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Itu isinya yang pertama adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis. Ada 8 di sini. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Dan yang ketiga, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dan keempat, mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu, dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan politik, yaitu adalah yang tiga, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdemokratis. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Dan yang ketiga adalah mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Nah, ini yang kita menjadi prioritas di dalam
arah pembangunan jangka panjang untuk bidang politik. Saya tidak menguraikan satu persatu ini, saya rasa karena cukup panjang materi saya nanti tentang mewujudkan Indonesia yang demokratis bagaimana, mungkin terpampang di tulisan di depan. Kemudian yang kedua juga mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, itu maksudnya bagaimana, ditandai dengan apa, mungkin bisa terbaca di papan di depan. Yang saya mau jelaskan sila tantangan pembangunan politik Indonesia di tahun 2005 dan 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Itu apa saja? Yang pertama, bagaimana menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Ini menjadi PR dan ini kita harus teruskan dan menjadi tujuan yang harus kita kerjakan setiap waktu dan dari waktu ke waktu. Yang kedua, melaksanakan reformasi struktur politik. Kenapa dilaksanakan reformasi terus? Nah, ternyata kita belum sempurna dan selalu harus disempurnakan setiap periode, setiap tahapan. Yang ketiga, menyempurnakan proses politiknya itu sendiri. Artinya bahwa kita berupaya agar politik itu selalu bisa terus semakin luber, semakin jurdil, bermartabat, dan juga mempunyai manfaat yang benar-benar bermanfaat. Yang berikutnya lagi, mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis, yaitu untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial. Ya. Jadi itu tantangan kita untuk kita kerjakan menjadi PR kita ke depan. Yang berikutnya lagi tahapan-tahapan, tadi saya katakan bahwa demokrasi kita masuk pada pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Itu tahapannya apa saja? Itu berdasarkan 4 RPJMN. Mulai dari yang pertama RPJMN tahun 2005-2029 itu tentang penguatan struktur politik dan pengokohan NKRI. Kemudian RPJMN tahun 2010-2015 tentang peran negara dan masyarakat melalui penguatan operasional manajemen sistem dan partai politik. Yang berikutnya lagi RPJMN tahun 2015 tahun 2020 yang tahun ini kita sudah berakhir, yaitu pelembagaan nilai-nilai toleransi. Tepat sekali Bapak Ibu sekalian, kita punya kondisi negara dan daerah ini tentang hal-hal tentang masalah toleransi dan diskriminasi dan kemitraan. Ini menjadi hal yang sangat urgen, yang sangat perlu kita menjadi perhatian. Dan tahun 2020-2024 itu demokrasi yang terkonsolidasi, artinya lebih kuat, ditandai dengan tegaknya hukum dan hak asasi manusia. Tadi saya katakan bahwa di depan tadi adanya visi misi tentang pembangunan politik dalam negeri. Visinya apa? Visinya terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menjadi visi pandangan kita ke depan, impian kita ke depan adalah demikian. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada 3 misi yang akan menjadi kendaraan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, memelihara dan memantapkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mutlak sekali Bapak Ibu sekalian, memelihara dan memantapkan keutuhan. Yang kedua, memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi, dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, segenap warga negara, serta didukung dengan berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat yang bagi penguatan integrasi sosial. Jadi keterlibatan semua pihak, semua elemen, semua lembaga dalam rangka untuk memantapkan, mewujudkan persatuan bangsa. Yang berikutnya lagi adalah kondisi sosial politik kebangsaan. Itu yang pertama, masih adanya gejolak atau konflik daerah. Ya. Kemudian yang kedua,
belum optimalnya, minta maaf, masih adanya gejolak konflik di daerah karena belum optimalnya fasilitasi penataan organisasi politik dan kemasyarakatan. Yang berikutnya lagi, masih dalam kondisi sosial, belum optimalnya pengembangan budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila. Pancasila sampai saat ini juga masih belum sepenuhnya dan masih diobok-obok dari beberapa elemen masyarakat yang ingin merubah Pancasila. Kemudian yang ketiga, masih rendahnya sosialisasi pendidikan politik masyarakat. Ini nyata sekali Bapak Ibu sekalian, karena rendahnya pendidikan politik, maka politik ini berjalan secara alamiah, secara emosional, sehingga hasilnya tidak maksimal. Jadi bukan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang seharusnya bagaimana kita untuk mendapatkan kepemimpinan yang benar, yang baik, tetapi lebih didominasi oleh nilai-nilai emosional. Kemudian yang berikutnya lagi, kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembangunan politik. Ada 3 kebijakan. Yang pertama, mensinkronkan program kerja Kesbangpol yang berkait dengan pendidikan politik sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi politik masyarakat dalam mendukung sistem politik nasional. Yang pertama. Yang kedua, mensosialisasikan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan melalui kerjasama dengan Ormas atau LSM dan lembaga nirlaba yang tidak berorientasi terhadap keuntungan lainnya. Yang ketiga, pemberdayaan forum komunikasi politik pada berbagai elemen masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui forum kerukunan umat beragama FKUB, forum kewaspadaan dini masyarakat yang kita kenal dengan FKDM, dan forum pembauran kebangsaan. Ini menjadi mitra-mitra kita, mitra-mitra Kesbangpol juga dalam rangka untuk pembangunan di bidang politik. Bapak Ibu sekalian, ada peran Kesbangpol, barangkali kita sudah tahu namanya sudah Kesbangpol. Tentunya kalau kita mau tanyakan perannya, tentunya perannya juga di bidang kesatuan bangsa dan politik. Itu dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 pada pasal 2 ayat 4 bahwa urusan pemerintahan bidang persatuan bangsa dan politik salah satunya adalah politik dalam negeri.